Semilir angin, membawa kita ke suatu tempat. Menerawang dari langit cakrawala, turun menuju kota Bahari. Selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Sudah lama sebenarnya, Pak Tata dan keluarga ingin berwisata ke tempat ini. Hari ini adalah waktu yang tepat. Mereka mengencangkan sabuk, membawa perbekalan lengkap guna merasakan perjalanan jauh menuju Banyuwangi. Jarak tempuh dari kota Semarang adalah sekitar 643 km dengan estimasi 9 jam perjalanan via jalan tol. Mereka berangkat pada pukul 6 dini hari dan akan sampai di kota Bahari pada pukul 3 sore. Tujuan pertama saat mereka pertama kali sampai adalah mencari rumah makan yang menyediakan kudapan khas Kabupaten Banyuwangi. Pilihan mereka tertuju pada rumah makan rujak soto Losari. Masakan ini merupakan paduan unik antara rujak sayur dengan soto. Bisa soto daging atau soto babat. Rasanya juga khas. Ada unsur soto sekaligus rasa rujak dengan aroma petisnya. Baru pertama kalinya Pak Tata merasakan makanan unik ini. Menurut dia dan keluarganya, makanan ini lezat. Sungguh lezat. Setelah menyantap kudapan lezat khas Banyuwangi, Pak Tata dan keluarga bergegas menuju penginapan yang sudah mereka pesan tempo hari. Mereka menginap selama semalam guna melepas lelah dan mengumpulkan stamina setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Di malam harinya, mereka tertarik untuk datang ke sebuah destinasi kuliner yang dekat dengan penginapan, pecinan street food. Secara kebetulan, malam ini merupakan tahun baru Imlek. Pasti ada festival di sana. Dan benar saja, sesampainya di sana, banyak sekali deretan kedai jajanan dan makanan di sepanjang jalan. Di sini, pengunjung bisa mencicipi kuliner sedap sambil menikmati suasana romantis yang kental nuansa Cina. Mulai dari musik, hiburan, hingga ornamen serba merah. Aneka jajanan di antaranya kue keranjang, manisan, ayam peking, bakpao ayam, nasi goreng Tiongkok, sate taichan, cumi bakar, bacang, dan lain-lain. Juga ada minuman seperti teh bunga krisan, kopi, dan masih banyak lainnya. Karena wisata kuliner ini dibuka untuk umum, tentu saja makanan yang disajikan 100% halal. Setelah kenyang dan bersenang-senang di kawasan pecinan Banyuwangi, Pak Tata dan keluarga kembali ke penginapan untuk beristirahat dan bersiap untuk perjalanan selanjutnya. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Mereka mengemas barang-barang ke mobil guna berkendara menuju destinasi Kawah Ijen. Estimasi perjalanan menuju pos pendakiannya selama 1,5 jam. Pak Tata sampai tepat waktu. Dia memarkir mobilnya dan melanjutkan perjalanan dengan trekking menuju puncak kawah. Estimasi pendakian memakan waktu hingga 2 jam. Trekking yang cukup melelahkan sekaligus menyenangkan. Kawah Ijen merupakan salah satu tempat wisata yang masuk ke dalam wilayah cagar alam wisata Ijen. Destinasi ini seluas 2.560 hektar, punya bentuk serupa danau yang berisi kawah di dalamnya. Kawah Ijen terbentuk dari letusan gunung berapi Ijen. Pada 2016, UNESCO meresmikan Kawah Ijen sebagai salah satu cagar biosfer yang ada di dunia. Oleh karenanya, destinasi ini tak hanya populer di Indonesia, tetapi juga internasional. Daya tarik pertama yang ada di Kawah Ijen adalah Blue Fire. Sesuai namanya, Blue Fire adalah sebuah api biru yang lazim muncul di tengah penambangan sulfur. Blue Fire bisa dilihat pada waktu dini hari hingga 5 pagi. Tak hanya bagi wisatawan lokal, Blue Fire sangat diminati oleh wisatawan asing. Blue Fire di Kawah Ijen sendiri merupakan satu di antara 2 Blue Fire yang ada di dunia. Adapun satunya lagi di Islandia.
Daya tarik terakhir yang ada di Kawah Ijen adalah panorama Kawah Ijen itu sendiri. Saat matahari menyingsing, Kawah Ijen berwarna hijau kebiruan, serta disinari cahaya matahari pagi. Begitu memanjakan mata. Menakjubkan. Setelah puas dengan Kawah Ijen, Pak Tata dan keluarga pada pukul 8 pagi turun gunung menuju timur ke destinasi berikutnya. Mereka menuju Pulau Tabuhan, sebuah pulau paling timur di Banyuwangi. Estimasi perjalanan adalah sekitar 2 jam. Mereka sampai di dermaga pada pukul 10 dan menyeberang menggunakan perahu selama 30 menit. Pulau Tabuhan merupakan pulau kecil yang kosong atau tidak berpenduduk dengan luas sekitar 5 hektar. Meski kecil, tapi pulau ini memiliki pantai yang berpasir putih yang luas. Kehidupan bawah lautnya menakjubkan, serta flora dan fauna yang cantik menjadikan satu-satunya lokasi di Banyuwangi ideal untuk aktivitas skateboarding dan snorkeling. Pulau ini adalah tempat yang ideal untuk skateboarding di kawasan Asia Tenggara. Bahkan tempat ini telah menjadi tuan rumah dalam kejuaraan pro skateboarding pada tahun 2015 silam. Salah satu daya tarik yang paling umum di pulau ini adalah karena memiliki keindahan pasir berwarna putih bersih. Keindahan pasir tersebut dapat ditemukan pada bibir-bibir pantai. Pasir tersebut sangat bersih dan membuat keindahan alam lebih terlihat lagi. Terlebih dengan panorama berupa air laut yang memiliki warna biru toska, tentu sangat menarik. Tak hanya keindahan di daratan saja yang bisa kita lihat, namun di dalam air terdapat biota laut dan terumbu karang yang begitu menawan, alami dan terjaga. Airnya sangat jernih, mampu memikat daya tarik pengunjung. Pulau cantik ini menjadi salah satu target utama bagi Pak Tata mengambil gambar yang keren. Di tempat ini, Pak Tata dan keluarga bisa berselfie sepuasnya dan tentu saja bersnorkeling ria. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Sudah saatnya mereka melanjutkan perjalanan. Pulau Tabuhan dan Kawah Ijen memberikan kesan yang menawan. Tapi, Pak Tata tentu saja belum puas dengan destinasi wisata lainnya di Banyuwangi. Diarahkan setir mobilnya menuju arah selatan. Perut mereka sudah keroncongan. Sudah saatnya memburu kudapan makan siang khas Banyuwangi. Mereka pergi mencari sego tempong. Warung makan Bahar salah satu yang menyajikannya. Estimasi perjalanan memakan waktu 1 jam 40 menit. Sego tempong adalah makanan khas Banyuwangi berupa kumpulan sayuran yang sudah direbus seperti bayam, kenikir, dan daun kemangi, serta lauk tahu, tempe, bakwan jagung goreng, dan ikan jambal goreng tepung. Nasi ini kemudian disiram dengan sambal kacang. Ciri khasnya adalah bau kencur yang sangat terasa dari sambalnya. Namun ada pula yang menggunakan sambal terasi yang juga sangat pedas. Saking pedasnya, cukup banyak keringat yang berkucuran dari wajah Pak Tata dan keluarga. Mereka sangat menikmati hidangan ini karena mereka pecinta makanan pedas. Tidak jauh dari rumah makan Bahar, Pak Tata lanjut singgah ke destinasi Dejawatan. Dejawatan adalah wajah lain dari Banyuwangi yang mengajak kita seakan berada pada suatu masa lampau yang jauh dari suasana modern. Pepohonan di Dejawatan adalah terem besi yang dipenuhi dengan tumbuhan epifit. Wisatawan seringkali berfoto dengan latar pemandangan pepohonan ini, tidak terkecuali oleh Pak Tata dan keluarga. Rute perjalanan selanjutnya lebih ke selatan lagi. Dari Jawatan, Pak Tata menginjakan pedal gasnya menuju destinasi Taman Mangrove Bedul. Estimasi perjalanan selama 45 menit. Sesampainya di lokasi, Pak Tata dan keluarga berjalan untuk menyewa perahu. Suasana alam di hutan mangrove Bedul benar-benar asri karena berada dalam Taman Nasional Alas Purwo. Hutan mangrove tumbuh lebat di sepanjang kawasan di mana oleh warga setempat dinamakan Segara Anakan. Merupakan muara sungai yang mengalir ke Samudra Hindia. Luas hutan mangrove sekitar 1.200 hektar yang membentang sejauh 18 km. Tidak lengkap rasanya jika sudah terlanjur berada di kawasan mangrove
tanpa mengabadikan foto sebagai kenangan oleh keluarga Tata. Keindahan menjelang sore hari ini ternyata belum mematikan jiwa petualangan Pak Tata dan keluarga. Destinasi selanjutnya adalah sebuah pantai yang juga terletak di bibir pantai selatan. Pantai tersebut bernama Pantai Pulau Merah. Estimasi perjalanannya memakan waktu 1 jam 27 menit. Waktu yang cukup untuk sekedar menghabiskan waktu guna menikmati si jingga merah tepi pantai. Pantai Pulau Merah berpasir putih, terbentang sepanjang 3 km. Namun, ombak Pulau Merah yang terbilang cukup tinggi tidak terlalu sesuai untuk digunakan berenang, terutama bagi anak kecil. Ombak di kawasan Pulau Merah cukup menantang dan menjadi salah satu tempat ideal untuk penggemar olahraga selancar. Menurut penuturan warga setempat, turis-turis asal Perancis, Jerman, dan Australia sering berkunjung ke tempat ini. Tapi sisi keindahan yang dicari Pak Tata adalah suasana saat matahari mulai terbenam hingga tenggelam. Dengan rona mega jingga yang menawan, sebuah menit berharga yang disajikan oleh pantai menakjubkan ini. Matahari terbenam, berganti dengan gelapnya malam. Pak Tata dan keluarga bergegas meninggalkan lokasi guna mencari tempat berkemah. Mereka memutuskan untuk berkemah di campground air terjun Telunjuk Raung. Jujur saja, mereka belum siap berpisah dengan kota bahari Banyuwangi ini sebagai surga destinasi yang komplit. Estimasi menuju campground memakan waktu 1 jam 45 menit. Sesampainya di lokasi, mereka mulai mendirikan tenda dan menyiapkan sajian makan malam dengan peralatan masak yang dimiliki. Di lokasi campground ini, Pak Tata dan keluarga bisa beristirahat dengan tenang setelah traveling sepanjang hari. Hari kedua untuk perjalanan Pak Tata. Bangun di pagi hari di dekat lokasi air terjun rupanya memberikan sensasi yang menggiurkan. Mereka lantas bergegas menuju air terjun Telunjuk Raung untuk bersuah foto, berenang, dan mandi. Air terjun Telunjuk Raung, surga kecil di kaki Gunung Raung Banyuwangi yang masih alami dan asri. Gunung Raung menjadi sumber mata air dari beberapa aliran sungai yang ada di Banyuwangi, membuat keberadaan air terjun ini ada. Ketinggian air terjun Telunjuk Raung adalah sekitar 40 meter dan mempunyai arus air yang cukup deras. Di dekat air terjun, terdapat kolam alami yang biasa digunakan wisatawan untuk sekedar berenang atau berendam. Warna air pada kolam pun terlihat biru dan sangat segar. Pagi cerah nan menyegarkan diberikan air terjun ini pada perjalanan Pak Tata dan keluarga. Ternyata, air terjun Gunung Raung bukanlah akhir dari perjalanan destinasi mereka di Banyuwangi. Satu tempat lagi yang akan menutup kisah manis mereka di kota bahari. Bergegaslah mereka berjalan bersama mobil petualangannya. Tempat itu bernama air terjun Leader. Estimasi dari lokasi Pak Tata yaitu 1,5 jam. Cukup jauh memang, tapi tantangan sebenarnya berada di medan perjalanan yang harus dilalui Pak Tata, baik saat menggunakan kendaraan atau saat trekking menuju lokasi air terjun. Namun, hambatan itu ciut oleh semangat petualang keluarga ini. Mereka akhirnya sampai. Air terjun Leader terletak pada lereng pegunungan berhawa sejuk di kawasan hutan lindung. Percikan buih air yang jatuh menguraikan cahaya matahari menjadi spektrum warna pelangi dan menakjubkan di antara rindangnya pohon dengan akar yang menjuntai. Tumpahan air terjun Leader memiliki terjunan air setinggi 60 meter dengan ketinggian tempat 1.300 meter di atas permukaan laut dan berasal dari mata air pegunungan. Suasana menjadi semakin eksotik dengan adanya dinding tebing berupa deretan batu berdimensi rata yang terlihat menggantung di antara dua jurang yang menghimpit air terjun tersebut. Dengan kondisi demikian, tak pelak, destinasi ini menjadi air terjun terbaik sekaligus tertinggi di Banyuwangi. Menyesal sekali rasanya ke tempat ini tanpa membawa sebuah ponsel atau kamera DSLR.
sajian penutup luar biasa yang diberikan Kabupaten Banyuwangi. 2 hari sudah perjalanan mengesankan Pak Tata dan keluarga di Kota Bahari, Kabupaten Banyuwangi. Tentu saja, dengan segala cerita, pengalaman, dan destinasi wisatanya, membuat mereka ingin segera kembali lagi. Sebuah perjalanan indah dan menakjubkan. Selamat tinggal Kabupaten Banyuwangi.